Halo semua, Assalamualaikum, apa kabar? Mama doakan semoga kita semua sehat-sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa bahagia. Nah, hari ini Mama masak di kayu lagi ya teman-teman, di belakang dapur. Nih, sangat seru masak pakai kayu api. Sambil masak, Mama mau cerita nih ya teman-teman kepada teman-teman semua. Ini waktu dulu Mama masih kecil ya teman-teman, ikut orang tua ke sawah ya teman-teman. Nah, waktu itu sepupu Mama ikut teman-teman karena tidak tahu bahwa yang tinggi itu adalah kuburan. Ternyata dia pipis di situ ya teman-teman. Tapi tidak disengaja ya teman-teman, karena dia tidak tahu yang tinggi, tanah yang tinggi itu adalah kuburan. Jadi dia nggak bertanya kepada mama atau ibu mama ya, dia pipis aja gitu di tempat situ ya teman-teman. Jadinya pipis di atas kuburan itu tidak disengaja ya teman-teman, karena dia tidak tahu. Sawahnya ibu mama itu ya teman-teman banyak sekali kuburan. Kita nanam padi di pinggir-pinggir ya teman-teman, di pinggir tanah kuburan itu. Tapi kita udah terbiasa dan tidak takut lagi ya teman-teman. Nah, ini dia ceritanya ya teman-teman sambil mama masak. Teman-teman, sambil nemani mama masak, mama mau cerita ya teman-teman. Dulu waktu kecil mama kan ke sawah ya teman-teman, ke sawah. Terus kalau di sawah itu banyak airnya kalau habis hujan ya teman-teman. Di situ kan banyak, di tempat sawah mama, ibu mama itu banyak kuburan ya teman-teman. Kita nanam padi di tempat yang banyak kuburannya. Kita nanam padinya di pinggir-pinggir kuburan ya teman-teman. Nah, setelah itu sepupu mama ikut teman-teman. Itu waktu mama masih kecil ya teman-teman. Sepupu mama tuh ikut ke sawah. Kalau airnya banjir kan dia mesti naik ke tempat yang paling tinggi yang tidak ada airnya. Lah di situ dia pipis teman-teman. Setelah pipis ternyata dia pipis di tempat kuburan. Akhirnya pulang dari sawah dia tidak bisa pipis teman-teman. Semua panik teman-teman. Akhirnya jalan satu-satunya kita harus minta maaf sama yang punya kubur ya teman-teman, yang kita pipisin itu. Akhirnya ibunya itu bingung ya teman-teman, cari orang yang pandai. Akhirnya kita pergi ke tempat orang yang pandai teman-teman. Kita minta pertolongan sama dia lewat perantara ya teman-teman, perantara dia kan itu tatung ya teman-teman, dan dia bisa bicara lah teman-teman, dan dia minta maaf. Akhirnya apa teman-teman, sepupu mama bisa pipis teman-teman setelah minta maaf itu. Nah, kalau teman-teman dari cerita mama itu, kalau teman-teman pergi ke Kalimantan ya teman-teman, kita harus permisi. Sampai sekarang masih di ya teman-teman, masih berlaku ya teman-teman. Kalau kita pergi ke hutan, kemana lah pokoknya, yang tempat pokoknya di mana tempat lah teman-teman, kita kalau mau pipis kan tidak ada kamar mandi ya teman-teman. Kita mau pipis gitu kita harus pamit dulu teman-teman,
permisi dulu. Dulu waktu mama masih kecil juga gitu, orang tua bilang begini kalau permisinya teman-teman. Nek dato anak cucu numpang pipis ya, harus bilang gitu teman-teman. Begitu juga kalau kita ambil buah di hutan ya teman-teman, kita harus permisi dulu, kita harus bilang gitu. Nek dato cucu mau minta buah ini ya biar kita tidak terjadi apa-apalah teman-teman. Itu mau percaya apa tidak terserah teman-teman lah, tapi kalau pergi ke Kalimantan harus permisi ya teman-teman. Mama juga sampai sekarang kalau pulang itu ya, kalau pergi ke kebun itu ya harus permisi kalau kita mau ngapa-ngapain, bahwa kita berpermisi lah ya teman-teman sama nenek moyang kita yang terdahulu ya teman-teman. Ya begitu ceritanya, sampai sekarang masih dilakukan teman-teman. Dan juga kalau pergi ke Kalimantan ya teman-teman, jangan dengan sumber ya teman-teman, bahaya. Kalau dibilang mitos, memang kejadian teman-teman. Kalau di tempat teman-teman cerita mitosnya apa ya teman-teman? Kalau di tempat mama ya begitu mitosnya. Mama rasa sama saja ya teman-teman, di mana tempat sama saja ya, cuman berbeda ya teman-teman. Kalau di tempat mama selalu mama bilang gitu, kalau ke kebun gitu, kalau mau pipis kan tidak ada kamar mandi ya teman-teman, kita harus permisi. Ambil buah di hutan juga harus permisi ya teman-teman, takut ada yang punya, kita harus permisi dulu sama nenek datuk kita ya teman-teman, yang terdahulu, nenek moyang kita. Walaupun kita di tempat, misalnya di kebun kita sendiri ya teman-teman, kita ya harus permisi. Itulah uniknya Kalimantan ya teman-teman. Kalau pulang itu mama senang banget ya teman-teman, sama kembali ke hati, ke cari pakis gitu-gituan. Kangen juga sama pakis. Kalau di sini di tempat mama agak mahal ya pakis di sini. Kalau di Kalimantan kan kita tinggal ambil di hutan ya teman-teman. Ada yang sama kayak mama gak? Kalau balik kampung kita masak di dapur ya, kayak gini, di dapur begini, pakai kayu bakar, asik kan? Asik teman-teman. Nah, mandi di kali, karena Kalimantan ya teman-teman, apa-apa mandinya di kali. Mama kangen banget dengan kampung halaman mama. Udah lama mama belum pulang. Semoga ada rezeki ya teman-teman. Doakan mama ya. Nah teman-teman, masakan mama udah mau masak nih. Nah teman-teman, hari ini masak apa? Ayo. Kalau mama masak gini aja teman-teman, karena anak-anak rewel ya teman-teman. Dimasakin apa-apa rewel, bingung mama. Nah
Udah masak teman-teman. Ini dia. Nah, cerita Mama cukup sampai di sini ya teman-teman. Lain kali Mama cerita lagi. Udah dulu video hari ini. I love you, bye bye. Jangan lupa komen, subscribe. I love you, bye.